A few moments later. Hi guys, welcome back to my little vlog. Sebelum cerita, aku mau minum dulu, aus. Oke, hari ini aku mau cerita pengalaman seru di kelas kemarin yang menurutku lumayan ada banyak manfaatnya. Jadi kemarin tuh kelompok 1 maju buat presentasi tentang film sebagai media komunikasi massa. Ada pengertiannya, jenis-jenis, perkembangan di dunia, serta di Indonesia sendiri. Nah, pas presentasi berlangsung, jujur aku lumayan terkesan. Mereka ngejelasin kalau film itu bukan cuma sekedar hiburan semata, tapi juga alat komunikasi yang sangat efektif buat nyampein pesan, ide, bahkan nilai budaya ke masyarakat yang luas. Nah, yang bikin makin seru tuh, teman-teman di kelas itu banyak banget yang bertanya, diskusi materi, pokoknya aktif di kelas deh. Terus pemateri juga menjawabnya dengan baik. Sayangnya nih ya, aku sendiri kurang bisa ngikutin semua detail pertanyaan dan jawaban yang ada karena aku lumayan lagi nggak enak badan, jadi fokusnya lumayan buyar gitu. Dari beberapa pertanyaan yang dijawab teman-teman, tapi aku juga sedikit nangkep kok. Aku coba ambil poin-poinnya yang penting apa dan aku catat. Nah, kalau ngomongin jenis-jenis film, pas di presentasi itu dijelaskan ada film dokumenter, film fiksi, sampai film eksperimental. Terus kalau dilihat dari genre, pilihannya makin luas lagi. Ada drama, horor, aksi, komedi, fantasi, dan lain-lain. Nah, ini nunjukin kalau film itu sebagai dunia yang sangat kaya dan bisa masuk ke selera siapa aja. Sejarahnya juga menarik banget teman-teman. Kalau di dunia, film pertama kali muncul itu sekitar tahun 1895 ketika Lumiere Brothers dari Perancis memutar film di Paris. Itu jadi tonggak lahirnya sinema modern. Sementara kalau di Indonesia sendiri, film pertama yang diproduksi adalah Lutung Kasarung. Pada tahu nggak Lutung Kasarung itu filmnya kayak gimana? Kayak gini nih. Mau kamu monyet kek, semut kek, ikan bandeng kek, asal jangan tawon. No tawon. Aku cinta sama kamu. Nah, film itu ditayangkan pada masa koloni Belanda. Dari situlah perfilman Indonesia terus berkembang sampai akhirnya bisa jadi bagian penting dari budaya kita. Kalau mau tahu sejarah selebihnya, itu udah kita bahas di video kemarin yang dijelasin oleh Bapak dosen. Kalau kamu lupa, jangan lupa nonton video sebelumnya ya. Oh iya, di akhir presentasi, Bapak dosen juga ngasih sedikit review tentang makalah kelompok 1. Ada beberapa catatan yang harus diperbaiki dan diperkuat lagi. Tapi secara keseluruhan presentasinya tuh udah bagus dan menarik banget. Jadi good buat kelompok 1. Jadi nggak cuma buat bahas diskusi aja nih, tapi kita juga ada evaluasinya yang bikin kita semua belajar lebih banyak lagi dan bisa evaluasi diri dan kelompoknya masing-masing. Jadi buat minggu depan insya Allah bakal lebih baik lagi. Kalau kita simpulin dari materi tadi, film itu sebenarnya adalah produk budaya yang kompleks. Ia bukan hanya hiburan, tapi juga ruang untuk menyampaikan ideologi, kritik sosial, bahkan pendidikan. Film bisa membentuk cara pandang kita terhadap suatu isu, dan itu yang bikin film punya kekuatan besar di tengah masyarakat. Jadi menurutku mulai sekarang kalau kita nonton film jangan cuma nikmatin ceritanya aja ya. Coba deh pikirin pesannya, apa yang mau disampaikan dari film tersebut, nilai apa yang bisa kita ambil, atau gimana sih film itu menceritakan realitas sosial kita. Oke guys, mungkin segitu dulu sharing vlog aku kali ini.
Maaf kalau suaranya rada nggak jelas dikit, soalnya aku juga lagi bindeng. Semoga kita semua diberi kesehatan untuk bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Kalau menurut kalian, film apa nih yang paling berkesan dan bikin kalian mikir ulang tentang sesuatu? Drop jawaban kalian di bawah ya di kolom komentar. See you on the next video. Bye-bye!